Pemirsa, pada persidangan terdakwa Eliezer dengan agenda mendengarkan keterangan saksi meringankan kali ini, ahli psikolog klinis dewasa Liza Marieli Japri mengungkapkan free will adalah kehendak bebas yang diasumsikan dimiliki oleh setiap individu, namun ketika seseorang diperintah melakukan penembakan dalam kurun waktu sangat cepat, seseorang bisa menjadi tidak punya free will dan kehilangan kontrol diri karena adanya tekanan. Kemudian yang saya mau tanyakan terkait dengan free will ya. Free will dan blind case. Tentang otoritas bisa dijelaskan? Free will juga salah satu konstruk dalam ilmu psikologi. Jadi free will itu adalah satu kehendak bebas yang diasumsikan dimiliki oleh setiap individu. Padahal sebenarnya free will itu bentuknya kayak spektrum. Jadi mulai yang ada free will banget sampai dengan tidak ada free will sama sekali. Ini kondisinya ini sangat berbentuk dalam sebuah spektrum yang tidak bisa kita sesimpel mengatakan apakah orang ini punya free will atau tidak. Itu demikian. Bahkan kalau sekalipun kita mengatakan enggak kok aku bisa punya free will seutuhnya, itu juga enggak benar. Kenapa? Karena kita ada pengaruh genetika. Kita ada pengaruh pola asuh. Jadi free will yang seutuhnya itu sebenarnya ilusi. Jadi ketika kita kemudian melakukan satu hal, itu pasti ada pengaruh dari hal yang lainnya. Dalam kondisi-kondisi tertentu kita bisa menunjukkan free will kita, seperti misalnya memutuskan kita mau masuk kuliah apa, kita mau melakukan apa. Tapi ada kondisi-kondisi di mana kita tidak punya free will sama sekali, karena itu bentuknya sangat kaku dan kita hanya sekedar menjalankan apa yang diperintahkan. Iya, ada contoh kasus bahwa diperintah untuk melakukan penembakan dengan waktu yang sangat cepat, yang hitungannya disampaikan bahwa beberapa detik. Kemudian bisa dijelaskan nggak dalam situasi itu bisa tidak seseorang menggunakan free will-nya dia? Oke. Iya. Boleh tolong majelis hakim, maaf slide yang berikutnya terakhir. Makasih. Oke, di psikologi kita mengenal yang namanya locus of control. Locus of control itu adalah kontrol diri kita. Orang yang merasa kontrol dirinya eternal itu selalu yakin semua hal dalam kehidupannya secara internal dia mampu untuk bertanggung jawab dan memutuskan. Tapi ada orang-orang yang punya locus of control eksternal. Others control my destiny. Jadi apa yang aku lakukan, tindakan apa yang aku harus ambil itu dipengaruhi oleh orang lain. Nah, sama halnya dengan konstruk psikologi yang lainnya, ini juga bentuknya spektrum. Jadi bisa bergerak ke internal, bisa bergerak ke eksternal. Ketika dalam kondisi contoh kasus yang tadi Pak Penasihat Hukum mengatakan, yang terjadi adalah dia tidak punya free will dan locus of controlnya eksternal. Karena benar-benar diperintahkan dalam jarak waktu sangat pendek dan kemudian jiwa batinnya tertekan, dia si amigdala, otak emosinya membajak otak yang harusnya melakukan analisa. Pada titik itu individu tersebut pasti kehilangan locus of control. Free will-nya kemudian baru bisa bergerak, mulai bergerak lagi dari eksternal, kemudian bergerak menuju ke arah internal, ketika akhirnya perlahan-lahan dikasih waktu untuk menganalisa apa yang terjadi. Tapi kalau ditanya pada titik itu seperti apa free will-nya, sudah jelas pada titik itu dia tidak punya free will dan locus of control-nya ada pada orang lain eksternal. Ketika saat juga diperintah dengan jabatan yang antara langit dan bumi juga. Iya, itu juga salah satu seperti yang tadi berkali-kali saya katakan ya, kalau kita berbicara kondisi psikologi klinis, itu konstruk dan faktor yang terlibat itu bisa banyak. Tapi dari hal-hal yang banyak ini kemudian bekerja sama akhirnya menghasilkan output keluarnya seperti apa. Nah, salah satunya tentu saja juga itu, ada perbedaan strata yang cukup tinggi yang mengakibatkan kecil sekali, kalau nggak mau dikatakan tidak ada kesempatan untuk menolak